Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu alal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai dan ibu nyai, asatid dan asatidah yang berbahagia, yang kami takdimi, yang selalu dirahmati Allah, yang kami sayangi, yang kami banggakan, sobat muslim di channel YouTube ini yang selalu mengikuti kajian kultum ini. Semoga Allah tetap meridhoi, semoga Allah tetap memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Semangat dalam mencari amal ibadah yang baik, semangat dalam mencari amal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita berita dan yang baik kepada kita semua, yang menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yaitu dinul Islam. Marilah kita membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sobat muslim yang berbahagia, kami di sini akan membahas tentang tiga perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa. Yang kami nukil dari kitab Nasoihul Ibad, bahwasanya Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan dari siksa, yaitu yang pertama, fakhasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadha. Marilah kita buka satu persatu poin-poin ini. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Takwa kepada Allah, iman kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi dalam keadaan sepi kita dituntut untuk tetap takwa kepada Allah, iman kepada Allah, merasa diawasi segala perbuatan kita. Dalam keadaan ramai pun juga kita dituntut untuk takwa, iman, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam keadaan tersebut. Dan yang utamakan dalam keadaan sepi dulu. Dalam keadaan sepi kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap iman kepada Allah taala. Kita ambil contoh dalam Ramadan ini, biasanya kita temui orang-orang yang berpuasa hanya di luar saja, di dalam keramaian saja. Dalam keadaan sepi, merasa tidak diawasi Allah Subhanahu wa taala. Pulang capek-capek kerja, istri mengajar di sekolah, anak lagi sekolah misalnya. Di rumah pulang kerja capek-capek, ternyata ada minuman sedikit, minuman ataupun makanan di atas meja. Karena tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, langsung diminum saja.
otomatis puasanya juga batal. Namun dalam keadaan ramai dia kembali berpuasa lagi. Itu banyak kita temui di zaman ini. Naudzubillah. Jadi poin pertama, kita disuruh untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Baiklah, sobat muslim yang berbahagia, yang kedua yaitu wal qasdu fil fakri wal ghina. Seimbang ketika kita dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Dalam keadaan fakir kita diuji dalam kemiskinan, jangan sampai kita merendahkan diri kita. Jangan sampai minder. Dan ketika kita diuji dengan kekayaan, diberi kelimpahan rezeki, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita kikir, tidak berbagi dengan sesama. Istilah bahasa Jawanya itu cetil. Semisal membawa air dalam genggaman pun itu tidak bocor. Itu istilah Jawa. Jadi kalau kita dalam keadaan miskin tadi, kita tidak boleh minder. Yakin bahwa Allah itu memberikan kita nikmat yang lain. Seperti oksigen untuk yang kita hirup, seperti rezeki pakaian kita, seperti rezeki kesehatan dan lain sebagainya. Dan ketika kita diberi kelimpahan rezeki, jangan lupa kita berbanyak sedekah, kita berbanyak amal ibadah kita dengan berbagi, memberi orang berbuka puasa, memberi makanan orang berbuka, berbagi dengan yatim piatu. Itu kalau kita dalam keadaan kaya. Jadi intinya kita harus seimbang di antara keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Wal qasdu fil fakri wal ghina, seimbang di antara keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya raya. Baiklah, yang ketiga sobat muslim yang berbahagia, yaitu wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Seimbang dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan benci ataupun marah. Ketika kita senang dengan seseorang, jangan sampai kita menyanjungnya melebihi kadar. Percayalah bahwa Allah itu meninggikan derajat orang tersebut. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, jangan sampai kita cari kejelekannya terus-menerus. Jangan sampai kita ceritakan kejelekannya kepada orang lain terus-menerus. Jadi biasa-biasa saja. Baik, 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa. Yang pertama yaitu wa khasyatullahi ta'ala bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Dan yang diutamakan dalam keadaan sepi terlebih dahulu. Yang kedua, perkara yang bisa menyelamatkan dari siksa, wal qasdu fil fakri wal ghina. Bisa seimbang, sederhana di dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Sederhana saja. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Seimbang di antara keadaan ridho maupun dalam keadaan ghadab. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Itulah tadi 3 perkara yang bisa menyelamatkan dari siksa. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Apabila dari saya ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.